Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Salvia Zainor, dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23050101. Seperti biasa teman-teman, video ini akan mereview sebuah jurnal yang berjudul tentang upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari judul ini kita akan bahas dua poin. Yang pertama adalah bagaimana keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah bagaimana upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Guna video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah, strategi dan model pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Novitayanti MPD. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, keberhasilan itu ditandai dengan tercapainya tujuan kemampuan yang telah diharapkan. Ketercapaian tujuan dibuktikan jika lulusan dapat menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Nah, pendidikan agama Islam di sekolah itu bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pemahaman, serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tujuan dari pendidikan Islam yaitu untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu menjalankan dan membangun tugas-tugas secara bersama-sama. Tugas-tugas dalam membangun kehidupan bersama secara keseluruhan dengan sebaik-baiknya di permukaan bumi ini sesuai dengan prinsip kehidupan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setiap individu itu memiliki pandangan masing-masing untuk menyatakan bahwa pendidikan itu dapat dikatakan berhasil. Namun, untuk menyamakan persepsi tersebut sebaiknya berpedoman pada kurikulum yang berlaku pada saat ini. Antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila instruksional khusus dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, untuk mencapai sebuah keberhasilan bukan semudah membalikkan telapak tangan, namun memerlukan berbagai upaya dan pengorbanan, serta keuletan dalam menghadapi tantangan. Dengan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan Islam tersebut, maka keberhasilan pendidikan Islam dapat dirasakan oleh seluruh umat muslim. Selanjutnya pembahasan poin yang kedua, yaitu bagaimana upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah mengembangkan profesionalisme guru. Yaitu guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu pendidikan agama Islam dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreatifnya dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa dan pencapaian kompetensi untuk mencapai berbagai tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan tanggung jawab guru dan wali kelas bersama segenap siswa. Kerjasama yang baik antar tiga elemen ini dapat menghasilkan pengelolaan kelas yang baik dan kondusif bagi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan instruksional. Pengelolaan kelas yang baik adalah pengelolaan yang didasarkan atas pengertian yang penuh terhadap siswa mengenai yang diharapkan daripadanya. Apa yang ada padanya sebagai kepemilikan jiwa yang dapat dimanfaatkan oleh dukungan dan partisipasi dari mereka. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya.
jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah kehangatan dan keantusiasan, tantangan bervariasi, luas, penekanan pada hal-hal positif, dan penanaman disiplin diri. Selanjutnya yang ketiga adalah menciptakan suasana religius di sekolah. Penciptaan suasana religius berarti menciptakan suasana atau iklim kehidupan keagamaan. Dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah, berarti penciptaan suasana atau iklim kehidupan agama Islam ini yang dampaknya ialah berkembang suatu pandangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup oleh para warga sekolah. Nah, adapun untuk mewujudkan suasana religius di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan, pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan persuasif atau mengajak kepada warganya dengan cara yang halus, dengan memberikan alasan dan prospek yang baik yang bisa meyakinkan mereka. Sasaran pengamalan budaya agama Islam atau religious culture adalah siswa dan seluruh komunitas sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah. Pelaksanaan penciptaan suasana religius tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan dari semua pihak. Jika semua pihak sekolah dapat bersama-sama mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan suasana religius di sekolah, maka pelaksanaan tersebut akan terwujud dengan baik. Demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.